warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Suci Wahyu dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oh iya teman-teman, masih ingat kan jika di video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dasar dalam manajemen dan tugas serta tanggung jawab manajemen. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu mengenai fungsi-fungsi dalam manajemen. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum nonton di video-video sebelumnya, teman-teman bisa tonton terlebih dahulu ya, agar dalam memahami video kali ini dapat lebih mudah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dalam manajemen. Sebelumnya, apa aja sih yang akan kita pelajari dalam fungsi-fungsi manajemen? Yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Dan yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Dan mari kita mulai. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu fungsi perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut Mondi, Noe, dan Pelemax menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkan dalam kenyataan. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya, serta membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif-alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana serta keputusan. Kemudian ada langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri, yaitu yang pertama ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Kemudian ada syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri pada tahun 2012 terdiri atas yang pertama ada perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, yang kedua bersifat sederhana, realistis, dan praktis, yang ketiga terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan, dan yang keempat memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan waktu, kondisi, ataupun tempat. Dan yang kelima, terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan tersebut. Menurut urgensinya juga sesuai dengan masing-masing. Yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian ini diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian juga dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi tersebut. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap bagian. Kemudian ada menurut Hasibuan pada tahun 1996, ia mendefinisikan bahwa pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam pengorganisasian juga terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan ataupun kelompok. Yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional dan efisien. Kemudian yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas tersebut, sehingga tugas yang dijalankan dapat efektif dan efisien.
Kemudian ada menurut Sarwoto pada tahun 1978, ia menyebutkan bahwa proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu di antara lain yang pertama perumusan tujuan, di mana tujuan harus dirumuskan secara jelas, lengkap mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, menetapkan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini selain harus disusun secara lengkap, sistematis dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat ada pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima ada departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan yang pertama adalah setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Kemudian yang keenam, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu ketentuan perundang-undangan, regulasi, posisi dan konsultasi organisasi, pelimpahan otoritas, perintah atasan, dan yang lain sebagainya. Setelah itu ada staffing, merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing adalah prinsip yang menetapkan orang yang tepat pada tempatnya. Terakhir ada faculty, yaitu merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi, di mana fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi tersebut. Kemudian pada fungsi yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating, yakni merupakan hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating atau penggerakan ini dianggap sebagai hal yang terpenting dalam fungsi-fungsi yang lainnya, yaitu sebagai intisari, karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penggerakan dalam organisasi tersebut. Terry juga mendefinisikan bahwa actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi tersebut. Terry juga menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama mendapatkan orang-orang yang cakap, yang kedua mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan yang ingin dicapai tersebut, yang ketiga memberikan otoritas kepada mereka, yang keempat menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Materi terakhir nih yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai berkaitan dengan standar apa yang perlu dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan. Menurut Manulang pada tahun 1987, agar kegiatan pengawasan berjalan secara efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tahapan penetapan alat ukur atau standarisasi, yang kedua tahapan mengadakan penilaian atau evaluasi, dan yang ketiga mengadakan tindakan perbaikan. Kemudian ada sasaran pengawasan yang untuk menjamin beberapa hal menurut Siagian 1986. Yang pertama adalah kebijakan dan strategi.
yaitu apa yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan hanya kepentingan individu. Dan yang keempat, penyediaan dan pemanfaatan, yaitu sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerjasama yang memuaskan. Yang kelima, yang terakhir, standar mutu hasil pekerjaan yang dapat terpenuhi semaksimal mungkin prosedur kerja oleh semua pihak. Oke teman-teman, itulah rangkaian dari materi bab 3 mengenai fungsi-fungsi dalam manajemen. Semoga apa yang telah dijelaskan dan dipaparkan tadi dapat dipahami dan diterapkan secara baik, efektif, dan efisien. Apabila teman-teman masih dapat kebingungan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.